warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para mahasiswa dan hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan. Di antaranya kita akan membahas tentang metodologi mempelajari ajaran Islam dan karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, metodologi mempelajari ajaran Islam terdapat 3 metode. Jadi kalau kita pengen memahami ajaran Islam, maka ada 3 metode yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah metode teologis. Artinya metode yang bersifat keyakinan. Jadi kita memahami ajaran Islam berdasarkan keyakinan kita. Contohnya, kenapa kamu sholat? Jawabannya, karena kita yakin bahwa sholat adalah perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka akan dapat pahala. Jika ditinggalkan, maka akan dapat dosa. Yang kedua, ada metode filosofis. Metode filosofis adalah metode yang menggunakan logika. Jadi memahami ajaran Islam dengan berdasarkan logika. Contoh, kenapa kamu puasa? Maka kita akan menjawab puasa dengan logika, karena puasa adalah dapat menyehatkan. Memang hadis Rasul, sumu tasihu, berpuasalah supaya kalian sehat. Tapi kita logika kan, kita jawab secara logis, karena dengan berpuasa akan dapat mengistirahatkan mesin-mesin pencernaan dalam tubuh kita. Bayangkan berdasarkan penelitian ahli kesehatan, bahwa ketika masuk makanan itu diproses selama 8 jam. Jadi kalau kita tidak berpuasa itu akan sering sakit. Kenapa? Karena mesin pencernaan ini terus-terusan bekerja tanpa henti. Jam 6 kita makan sarapan pagi, itu selesai jam 2, 8 jam. Kadang-kadang jam 9 kita sudah kasih lagi makanan. Jam ba'da zuhur kita sudah kasih lagi makanan. Makanya menjadi tidak sehat. Tapi kalau berpuasa, mesin diistirahatkan. Yang ketiga, ada metode historis. Artinya metode sejarah. Jadi memahami ajaran Islam dengan berdasarkan sejarah. Contohnya, kenapa kita sekarang melakukan zakat? Karena waktu melihat sejarah, sejak zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, itu orang-orang yang tidak berzakat sampai diperangi. Makanya karena dulu juga diperangi, berarti saking wajib-wajibnya perintah zakat. Makanya sekarang kita berzakat. Jadi kesimpulannya, untuk memahami ajaran Islam bisa dengan menggunakan 3 metode. Satu, metode teologis berdasarkan keyakinan. Yang kedua, metode filosofis berdasarkan logika. Yang ketiga, metode historis berdasarkan sejarah. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam, Islam ini memiliki karakter tersendiri, sehingga dapat membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran yang lain. Di antaranya, yang pertama, karakteristik ajaran Islam itu adalah universal. Maksudnya apa universal? Bahwa ajaran Islam berlaku secara menyeluruh. Di mana saja, kapan saja, di negeri mana saja, ajaran Islam berlaku dan sama. Contohnya kita sholat. Sholat itu universal. Mau sholat orang Indonesia, mau sholat di Perancis, mau sholat di Amerika, di Inggris, di Arab, sama. Rokaatnya sama, bacaannya sama. Tidak dibeda-bedakan. Itu universal. Zakat sama, hanya membedakan makanan pokoknya saja. Puasanya sama, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Universal, di mana saja sama. Kecuali yang bersifat furu', yang bersifat adat. Kalau yang bersifat pokok atau usul dalam agama, sama semuanya. Tuhannya sama Allah, nabinya sama Nabi Muhammad, kitabnya sama Al-Quran. Kalau keluar dari itu berarti bukan Islam. Yang kedua, karakteristik ajaran Islam itu komprehensif. Apa artinya komprehensif? Membahas, ajaran Islam itu membahas secara keseluruhan hal-hal kehidupan, dari mulai tek-tek sampai bengek istilahnya. Dari mulai A sampai Z,
semuanya dibahas dalam Islam. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang lepas dari ajaran Islam. Bangun tidur kita diajarkan berdoa, ajaran Islam. Mandi, gosok gigi, bersih-bersih, wudu, ajaran Islam. Kemudian keluar rumah, bekerja dan sebagainya, semua ajaran Islam. Sampai urusan ngurus negara, dari mulai ngurus rumah sampai ngurus negara diatur dalam Islam, komprehensif. Yang ketiga, karakteristik ajaran Islam itu adalah dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu selalu berkembang sesuai dengan zaman. Dulu tidak ada nikah lewat telepon, sekarang bisa nikah lewat telepon. Dulu tidak ada sistem multimedia seperti sekarang ada sistem multimedia. Belajar dulu nggak pakai mulmed, sekarang belajar bisa menggunakan media. Itu berkembang, selalu solihun likulli zaman wa makan, dinamis. Yang keempat adalah degradasi. Karakteristik ajaran Islam yang keempat, degradasi. Apa artinya degradasi? Berangsur-angsur, tidak langsung breg sekaligus. Ajaran Islam itu bertahap. Makanya Nabi Muhammad saja menerima wahyu dari Allah, Al-Quran, selama 23 tahun. Tidak langsung breg ini ajaran Islam, tidak. Bertahap. Yang awalnya nikah tidak dibatasi, jadi dibatasi 4. Yang awalnya minuman keras tidak diharamkan, jadi diharamkan. Yang awalnya ini tidak boleh, yang ini boleh menjadi tidak boleh. Tergantung situasi dan kondisi. Selalu berangsur-angsur, bertahap. Yang kelima, karakteristik ajaran Islam itu adalah elastis. Ya, elastis itu maksudnya selalu tidak kaku. Ajaran Islam itu tidak kaku. Mau masuk ke mana saja, mau ke negeri mana saja, membawa ajaran Islam itu mudah. Elastis, contoh tidak kaku. Kita sholat harus berdiri memang, rukun. Tetapi kalau sakit, tidak mesti berdiri, boleh sambil duduk. Tidak mampu duduk, boleh sambil berbaring. Kita harus berpuasa, tidak sanggup berpuasa karena sakit, boleh buka tapi wajib qada. Boleh dalam perjalanan juga boleh buka. Jadi ajaran Islam itu sangat elastis. Makanya bersyukur kita bisa memeluk ajaran Islam, karena ajaran Islam itu sempurna. Nah, inilah karakteristik ajaran Islam dan metodologi mempelajari ajaran Islam. Semoga dapat kita pahami dan semoga dapat kita amalkan. Dan itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.